Dza maqrabatin, yatiman dza maqrabah. Dza maqrabah artinya dza qarabatin minhu, yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Jadi memberi makan kepada anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Ini lebih diutamakan. Memberikan sedekah, apapun bentuknya sedekah itu, kepada orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, itu lebih diutamakan daripada memberi sedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan. Disebutkan di dalam satu hadis Rasulullah dari Sulaiman bin Amr, dia berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqah wa 'ala birrahimi thintani shadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang miskin itu hanya bernilai sedekah saja, satu. Wa 'ala birrahimi thintani, dan bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan sanak kerabat itu ada dua pahala, yaitu shadaqatun wasilatun. Bernilai sedekah karena kita memberi, dan bernilai menjalin silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Pasti beda. Kemudian wa qawlu au miskinan dza matrobah, atau orang miskin, orang fakir, ya, matrobah, ya, artinya faqiron mudqi'an lasiqan biturab, orang yang fakir dan membutuhkan, ya, Pak, untuk bisa hidup, mudqi'an lasiqan, yang menempel biturabi, dengan tanah. Saking miskinnya sampai menempel dengan tanah, maksudnya untuk alas tikar saja nggak punya, saking miskinnya. Wa wa ad-daqa'u aidon, itu yang dimaksud dengan miskin gitu, faqiran, daq'a. Ibnu Abbas menafsiri dza matrobah, yang dimaksud dengan dza matrobah, wal matruhu fit thoriq, terlempar di jalan, yang dilempar di jalan. Maksudnya gimana? Ya kayak gelandangan, terus turunnya jalan-jalan, orang miskin. Itu menurut penafsiran Ibnu Abbas. Kalau memang itu, ya berarti itulah yang harus kita santuni, harus kita berikan sedekah. Di dalam riwayat lain disebutkan dza matrobah, artinya huwallazi la siqa biddaqa'i minal fakri wal hajah, yaitu orang yang miskin, ya, orang yang nempel dengan tanah karena kemiskinannya, dan karena dia orang yang lagi membutuhkan, laisa lahu syai'un, sementara dia tidak punya apa-apa, itu orang miskin. Wa fi riwayatin anhu, di dalam riwayat lainnya, wal ba'idu turbah, yaitu orang yang jauh, ya, jauh dari kesan sejahtera. Ibnu Hatim berkata, yakni al-ghoriba an watani, orang yang asing dari negerinya, orang yang asing dari negerinya, ya, orang perantauan. Orang perantauan itu kategori miskinan. Jadi, tapi tidak semua orang merantau semua miskin, kadang yang merantau yang kaya juga banyak. Tapi Ibnu Abi Hatim menyebutkan dza matrobah, yakni al-ghoriba an watani, orang yang jauh dari negerinya, jauh dari daerahnya, merantau ke Jakarta, merantau kemana, itu yang dikasih. Sementara Ikrimah berkata, wal fakirul madyunu al muhtaj, yaitu orang yang fakir terlilit utang, ya, dia lagi butuh, itu yang harus disantuni. Sa'id bin Zubair menyebutkan orang miskin itu walladzi la ahada lahu, tidak punya siapa-siapa, sebatang kara. La ahada lahu, tidak ada seorang pun miliknya, sebatang kara. Ya. Ibnu Abbas, Sa'id Qatadah, Muqatil, Ibnu Hayyan berkata wadul iyal, yaitu orang-orang yang memang miskin sekali. Wa kullu hadi qaribatul makna, semua itu memiliki makna yang saling berdekatan. Jadi secara ekonomi, secara finansial, secara material mereka itu memang kekurangan.
itu yang kita santun. Jadi fakku raqabah au it'amu fakku raqabah au it'ama fi yaumin di masghaba yatiman dza maqraba au miskinan dza maqraba. Memerdekakan budak, memberi makan fakir miskin, memberi santunan kepada anak yatim, ya. Ini termasuk hal-hal yang bisa kita pakai untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan di neraka itu. Falak tahamal aqobah itu. Ya. Kemudian wa qaulu firman Allah tsumma kana minal ladina amanu. Kemudian orang-orang yang beriman. Artinya tsumma wa ma'adil awsafil jamila tahira mu'minun biqalbi. Kemudian bersamaan dengan sifat-sifat yang bagus, yang suci ini, dia beriman dengan hatinya. Jadi dia iman, orang beriman. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita lakukan tanpa dasar iman, hilang, sia-sia. Jadi iman, amal soleh. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Amal soleh saja tanpa iman, rusak. Seperti amal solehnya orang-orang kafir. Orang kafir bersedekah, bangun masjid, bangun musola, bangun TPA. Mungkin baik di mata manusia, tapi ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Apa yang mereka usahakan akan sia-sia, rusak semua, tidak berpahala maksudnya. Karena apa? Tidak beriman. Maka iman harus. Nah, iman saja tanpa amal soleh, ya bohong. Saya percaya sama Allah, saya Islam, saya Muslim, saya pokoknya mengatakan dirinya iman, tapi nggak ada amal soleh yang dia kerjakan. Itu sama seperti kasyajarati bila tamarin, pohon yang tidak berbuah, itu juga nggak benar. Ya, amanu wa amilus sholihah. Jadi muktasibun thawaba dzalika indallahi azza wa jalla. Dia beriman dengan hatinya, kemudian mengharap pahala dari Allah, dari sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa man aradal akhirah wa sa'ala sa'ya wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'u masykura." Barang siapa yang menghendaki akhirat, kebahagiaan akhirat, keselamatan akhirat, dan dia berusaha dengan sekuat tenaganya, wa huwa mu'minun, sedang dia adalah orang mukmin, faulaika kana sa'yu masykura, maka sesungguhnya mereka itulah usaha mereka disyukuri. Maksudnya itulah usaha yang benar. Jadi orang kalau pengen kehidupan akhiratnya bahagia, berusahalah bagaimana mencari keselamatan akhirat dengan apa? Itu yang harus kita lakukan dengan sholat, dengan ibadah, dengan ngaji, dengan taklim, dengan lain. Banyak sekali tiket kebahagiaan akhirat. Kemudian mereka berusaha sebaik-baiknya dengan usaha itu, ya, disertai dengan mukmin, iman kalau di akhirat akan ada pertanggungjawaban, iman di akhirat bahwa akan ada balasan kebaikan dan keburukan. Maka itulah orang-orang yang benar usahanya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sedang dia beriman, ini selalu digandeng. Amal soleh selalu digandeng dengan keimanan. Gak bisa berdiri masing-masing amal soleh tanpa iman, atau iman saja tanpa amal soleh, gak bisa. Amal iman akan melahirkan amal soleh. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, sedang dia beriman, lanjutan ayat, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku beri kepadanya kehidupan yang baik. Percaya saja. Ini prinsip. Jadi orang yang berbuat amal baik disertai keimanan, Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Watawasau bisabri watawasau bil marhamah, dan mereka yang saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati di dalam kasih sayang. Artinya karena minal mu'minin al-amilina sholihan al-mutawasina bisabri ala adan nasi wa ala rahmati bihim.
Yaitu yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah orang-orang mukmin yang beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar ya, ini musibah, sabar ya. Menasihati supaya orang lain untuk sabar. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ala adan nas. Gangguan dalam menghadapi gangguan manusia. Wa ala rahmati bihim, dan saling menasihati agar berkasih sayang terhadap sesama muslim. Ini yang selamat ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang kasih sayang terhadap manusia itu, maka Allah akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi ini, niscaya apa yang ada di langit akan menyayangi kamu. Kita sayang yang ada di bumi ini tanpa mengenal ras, suku. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Bahkan tanpa mengenal agama. Biar dia orang kafir, kalau kemanusiaan kita bantu. Barang siapa menyayangi penduduk bumi, apa aja yang ada di bumi ini, maka semua penduduk langit akan menyayangi dia. Ya. Wa fil hadis al-akhar, di dalam hadis lainnya disebutkan la yarhamullahu min man lam yarhamun nas. Allah tidak menyayangi seseorang yang tidak pernah menyayangi manusia. Bahkan Rasulullah bersabda, man rahima walau babi kata usfurin rahimallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang sayang, menaruh belas kasihan terhadap seekor burung kecil yang disembelih, yarhamullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan membelas kasihani orang tersebut pada hari kiamat. Boleh jadi dengan wasilah kita, ya sa'an cah manuk iki, itu saja akan menumbuhkan belas kasihan Allah kepada kita nanti di akhirat. Mungkin ketika di akhirat kita sedang kesulitan, kehausan, kelaparan, kepanasan, Allah lalu menyayangi kita. Karena apa? Di dunianya kita suka menyayangi makhluk Allah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan, yang menjadi syahid tentang ayat ini. Bagaimana seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing, yang dengannya Allah hapus dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Seorang wanita pelacur, gak kebayang dosanya seperti apa. Kemudian yang ditolong anjing, seekor hewan yang najis mughaladhah, itu saja bisa memasukkannya ke dalam surga dan menghapus dosa-dosanya. Apalagi kita kasih sayang sama manusia. Tapi yang kita saksikan sekarang memang susah. Kita orang sudah ulaika ashabul maimana. Mereka itulah orang-orang al-muttasifuna bi hadhihi sifat min ashabil yamin. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat di atas tadi adalah ashabul yamin, yaitu golongan kanan. Golongan kanan ya penduduk-penduduk surga. Sedangkan orang yang tidak memiliki sifat-sifat yang tersebut di atas tadi berarti ashabus shimal, golongan kiri. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, ayat artinya ashabus shimal. Sementara orang-orang kafir ingkar terhadap ayat-ayat kami, mereka itulah adalah ashabul masy'amah. Ashabul masy'amah maksudnya golongan kiri, ashabus shimal. Alaihim narum musodah, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang muqsadah. Muqsadah itu yang tertutup rapat. Beberapa ulama menyebutkan yang disebut muqsadah adalah mutbaqatun alaihim fala makhida lahum anha, yaitu ruangan yang tertutup rapat, tidak ada celah wala khuruja lahum minha, dan tidak ada pintu keluar. Jadi orang kalau dimasukkan ke dalam neraka, di kotak nggak ada pintu, jendela nggak ada, pintu nggak ada, gimana kita? Paten dan dibakar di dalamnya.
Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa musoda adalah mughlaqatul al-abwab, yaitu pintu yang terkunci. Ya, ya, pintu yang terkunci. Kemudian ada juga pengertian muqsodah yang terdapat di dalam tafsir Al-Humazah, yaitu mutbiqatun fala daw'afiya wala furaj wala khuruja minha akhirul abad, yaitu sebuah pintu yang terkunci rapat, tidak ada cahaya, tidak ada celah, tidak ada pintu keluar selamanya. Itu muqsodah, ancamannya nggak main-main. Jadi orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah. Kemudian terakhir nih, fala wallahi lastaqiru aqdamu ma'ala qarari abadan, demi Allah kaki-kaki mereka tidak akan bisa napak dengan kokoh selamanya. Wallah, demi Allah juga, la yanzuru fiya ila adini samai abadan, dia tidak akan pernah melihat langit seperti apa, yang tertutup rapat. Jadi orang yang disiksa di neraka itu kayak dimasukkan ke kotak, gak ada jendela, gak ada pintu, gak ada apa, rapat. Wallahi la taltaqi jufufu ayunihim ala ghamdi naumin abadan, demi Allah kelopak mata mereka tidak akan bisa bertemu karena rasa kantuk. Maksudnya orang yang disiksa Allah di dalam neraka nggak akan bisa berkedip, nggak akan bisa. Pasti dia akan merasakan panasnya itu sampai menjerit-jerit. Jadi kelopak matanya nggak bisa bertemu. La taltaqi jufufu ayunihim, kelopak mata mereka tidak akan bisa bertemu ala ghamdi naumin abada, disebabkan rasa kantuk. Gak bisa orang ngantuk nyantai, ya Allah istirahat dulu, siksanya gak bisa, gak ada nyantai, gak ada istirahat di neraka. Wallahi la yaduquna fiya barida syarabin abada, demi Allah mereka tidak akan merasakan sesuknya air dingin di neraka itu, gak akan ada. Jadi nggak ada es, nggak ada kulkas di neraka itu. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Demikianlah surat akhir dari surat Al-Balad. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah wal minnah dan karunia-Nya.